sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita ulangi ke bait pertama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sekarang mari kita kembali menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pelayanan pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Papolo Situmorang. Kepada Papolo, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Selamat siang semuanya. Kita bisa ketemu lagi di activity ini. Bersyukur kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita. Oke, kita lihat ya. Baik, di antara kita ini ada mahasiswa baru dan mahasiswa lama, ada mahasiswa angkatan 2020, 2020 ya, 2021, 2020. Jadi ada di tengah-tengah kita mahasiswa yang belum pernah ke kampus, gitu ya. Sudah memasuki tahun kedua juga belum kuliah di kampus. Jadi kuliahnya tetap online dan ya juga mahasiswa-mahasiswa yang di kelas saya ikut di sini saya lihat ya
Semoga mereka membawa Alkitab, karena saya akan suruh membaca teks Alkitab ya. Oke, baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pertolongan Tuhan dan Tuhan kiranya boleh berkati firman Tuhan pada. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, saya kecilnya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan kepada kami pada siang hari ini. Kami boleh sama-sama di link Zoom ini Tuhan. Kami menyadari keterbatasan dari semua peralatan yang kami gunakan, tetapi kami percaya Roh-Mu senantiasa bekerja di antara kami. Baik para panitia yang menyelenggarakan atau pengurus yang menyelenggarakan faith activity ini, demikian juga para mahasiswa peserta yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami. Dan biarlah kiranya kami mendapatkan berkat dari firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Engkau bersabda ya Tuhan Yesus bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Engkau menghendaki Tuhan supaya kami juga boleh terus diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Karena firman-Mu itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya Tuhan, berkatilah pertemuan kami pada siang hari ini. Berkat-Mu tercurah kiranya atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu demi nama Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, baik, mari kita membuka Alkitab kita. Saya meminta Johan ya yang membaca bagian firman Tuhan yang akan saya tampilkan di sini. Silakan Johan. Baik, Pak. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ayat 5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat akhir, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Baik, terima kasih Johan. Jadi saya mengajak kita untuk melihat teks dari 1 Tesalonika ini ya. Saya berikan di situ bold ya. Perhatikan baik-baik. Kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi perhatikan ada di depan kata iman itu adalah pekerjaan, di depan kata kasih itu adalah usaha,
Di depan kata pengharapan itu ada ketekunan, ya. Nah, kemudian perhatikan juga kata ya, ia telah memilih kamu. Ya, memilih, Allah memilih jemaat Tesalonika menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan pemilihan itu dilakukan melalui apa? Melalui Injil, ya. Injil itu menjadi pintu masuk bagi kepemilihan Allah itu menjadi nyata di dalam hidup jemaat Tesalonika, karena Injil itu diberitakan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan mengapa mereka bisa tekun pengharapan, ada pekerjaan iman, usaha kasih? Karena mereka diberikan kepastian yang kokoh, ya. Dan kalau kita lihat-lihat yang saya bold itu, jemaat Tesalonika itu, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ya, menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi apa yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika ini adalah sebenarnya ekspresi dari apa yang mereka imani, sehingga di dalam praktek sehari menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Meskipun ada penindasan yang berat, ya. Lalu kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus untuk jemaat ini, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Itu satu wilayah yang sangat luas di Eropa, ya. Menjadi teladan, ya. Jadi kita lihat bagaimana jemaat Tesalonika ini menjadi teladan, ya. Lalu dikatakan juga bahwa imanmu telah tersiar, jadi kesaksian mereka tersiar. Lalu yang terakhir kita lihat ya, huruf besar di bold yang terakhir itu, bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah, dan apa? Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Jadi bagaimana jemaat ini menunjukkan apa itu? Pertobatan yang sejati, ya. Jadi kitab Tesalonika sering sekali sebenarnya disebut sebagai kitab pengharapan, the book of hope, ya. The book of hope. Jadi ada judul buku hanya ditulis hope gitu, ya. Ada the letter to Thessalonians, itu judul bukunya, ya. Jadi hope. Jadi memang kalau kita buka misalnya ensiklopedi, maka kita menemukan bahwa kitab Tesalonika itu sering disebut sebagai kitab pengharapan. Kenapa? Karena semua pasal itu, terutama 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika yang terdiri dari 5 pasal, tiap pasal itu membicarakan tentang apa? Tentang pengharapan. Pengharapan akan apa? Kan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka itulah sebabnya disebut the book of hope. Nah, dalam teks yang kita baca tadi, seperti apakah gambaran jemaat Tesalonika itu? Perhatikan ayat 3 tadi, ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa. Ya. Jadi dikatakan itu the work of your faith, the labor of your love, and perseverance of your hope, ya. Jadi perhatikan itu, bahwa itu kayak disatukan, ya, iman, harap, kasih. Kan itu sebenarnya yang sering dilontarkan, itu iman, harap, kasih. Kalau kalian pernah dengar, itu dasarnya dari ayat ini, ya. Dari 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang ketiga, ya. Nah, kita lihat kembali bahwa jemaat seperti apakah jemaat yang beriman dan berpengharapan itu. Yang pertama sangat penting itu adalah bahwa jemaat itu yang memang adalah jemaat yang dipilih oleh Allah. Ya, firman Tuhan jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, dipilih
menjadi orang yang beriman. Kalau kita lihat tadi di dalam bacaan kita bahwa jemaat Tesalonika itu kamu dipilih, ya. Nah, jadi dari pihak Allah itu Allah memilih, dari pihak kita harus ada penghayatan bahwa kita dipilih oleh Tuhan gitu. Jadi kita umat pilihan, ya. Seperti keyakinan juga yang ditulis oleh Petrus gitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi jemaat yang beriman dan pengharapan adalah jemaat yang menghayati bahwa mereka dipilih oleh Allah. Ya. Seperti apa? Seperti jemaat di Tesalonika, karena mereka menghayati itulah maka mereka betul-betul apa? Mengerjakan iman mereka, betul-betul mempraktekkan kasih, betul-betul bertekun di dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian yang kedua dari jemaat yang beriman dan berpengharapan itu adalah orang-orang yang menerima Injil. Menerima Injil yang disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Saya sudah sampaikan tadi bahwa apa? Bahwa kita itu bisa akhirnya percaya kepada Yesus Kristus itu karena Injil. Dan Injil yang diberitakan itu adalah Injil yang diberitakan dengan kuasa Roh Kudus. Ya, ketika berita Injil itu diberitakan kepada kita oleh kuasa Roh Kudus, maka kita menjadi orang-orang yang mengalami kelahiran kembali. Nah, dan itu Injil itu diberitakan dengan kepastian keyakinan yang kokoh, ya. Injil isinya apa? Isi Injilnya adalah berita tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan kita. Itu kepastian yang kokoh, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat jemaat yang beriman dan berpengharapan itu adalah menjadi penurut Rasul dan penurut Tuhan Yesus. Ya, kamu telah menjadi penurut kami dan juga penurut Tuhan. Di ayat 6 dikatakan tadi. Nah, karena mereka menjadi penurut Rasul dan penurut Tuhan Yesus, maka mereka menjadi apa? Menjadi contoh dan teladan di satu wilayah yang sangat luas, ya. Itu di wilayah Makedonia, ya. Di wilayah Makedonia itu satu provinsi yang sangat besar di dalam Kekaisaran Romawi. Ya, Makedonia dan Akaya katanya begitu, ya. Itu suatu wilayah yang luas. Akaya itu provinsinya yang di sana ada kota Korintus, ya. Jadi menjadi teladan gitu, ya. Tersiar imanmu katanya gitu di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 itu menjadi kesaksian, ya, tersiar imanmu. Lalu di ayat 9 sudah kita baca tadi, memiliki pertobatan yang sejati. Gitu. Jadi inilah jemaat yang beriman dan berpengharapan. Ada faktanya bahwa ada jemaat yang beriman dan berpengharapan. Yaitu apa? Jemaat Tesalonika. Itu contoh yang sangat bagus ya dipelajari di dalam kitab suci. Jadi kita lihat bagaimana jemaat itu disebut berpengharapan dan beriman dan berpengharapan. Jadi memperlihatkan iman dan pengharapan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Menjadi penurut Rasul dan Tuhan. Berarti apa? Penurut-penurut firman, ya kan? Karena Rasul itu mengirimkan atau mengajarkan firman Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa mereka itu menjadi penurut, ya. Lalu bukan hanya itu, konsekuensinya tentu adalah mereka menjadi teladan dan kesaksian yang hidup. Dan terutama adalah bahwa mereka menunjukkan pertobatan yang sejati. Saudara, apa itu pengharapan, ya? Apa itu pengharapan? Ya, dalam bahasa Ibrani, ya, itu mikveh
artinya sangat menantikan dan mengumpulkan. Di dalam Yunani itu artinya adalah menantikan yang baik. Lalu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harap itu artinya mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan, ya namanya aja kamus, ya bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita artikan dari bahasa ini, bahasa kita gitu. Jadi pengharapan itu adalah suatu sikap hati seseorang yang sedang memohon dan meminta sesuatu kepada suatu pribadi yang lebih berkuasa dari dirinya, dan dianggap bahwa pribadi itu bisa memenuhi apa yang menjadi permohonan dan permintaannya. Dan pribadi tersebut bisa sesama manusia, tetapi yang terutama kepada Tuhan. Ya kan, misalnya berharap bapak saya membelikan laptop 25 juta kepada saya misalnya, atau berharap ya orang tua saya itu membelikan rumah, ya kan namanya berharap gitu kan. Tetapi ya kepada Tuhan juga gitu kan. Kita berharap apa kepada Tuhan? Ya berharap supaya apa? Supaya kita terluput dari pandemi COVID-19. Berharap kepada Tuhan supaya kita dijaga dan dipelihara ya selama mengikuti kuliah di UPH gitu ya, di FK UPH. Ya, harapan kita menjadi apa? Menjadi dokter. Tetapi sebenarnya pengharapan yang sesungguhnya yang dibicarakan di dalam Alkitab itu bukanlah pengharapan-pengharapan yang terkait dengan sekedar kebutuhan kita ya sehari-hari, bukan itu ya. Tetapi pengharapan yang dimaksud itu adalah pengharapan di dalam Tuhan itu gitu ya. Jadi kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ya. Ibrani 10 ayat yang ke-17 sampai 20 ya. Apakah pengharapan kita itu ya? Kita baca ya, minta satu orang membaca dari Ibrani 10 ayat yang ke Elizabeth. Coba Elizabeth, kamu baca. Tadi ada Elizabeth, udah kemana dia? Ada, Pak. Ada. Oke, baca Ibrani di sini, di depan juga sudah ada sih, ditampilkan sama Bapak. Ibrani 10 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Karena ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, jadi apa sebenarnya pengharapan kita ya? Pengharapan kita adalah pengharapan akan di mana Allah itu berjanji. Nah, kalau kita baca teks dari Ibrani 10 ini sebenarnya itu adalah berkaitan dengan janji Allah sebenarnya kepada Abraham tentang apa? Tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Nah, jadi pengharapan kita itu adalah pengharapan dari Allah di mana Allah sendiri. Nah, ini kata-kata ini penting sekali perhatikan yang dikatakan oleh penulis Ibrani bahwa kita menerima janji itu pasti ya. Kenapa pasti? Karena Allah mengikat dirinya dengan janji itu dengan sumpah ya. Dengan sumpah. Ini bukan sumpah manusia ya. Bukan sumpah dokter yang diucapkan oleh teman-teman kakak-kakak kalian minggu lalu ya, mereka sumpah dokter gitu. Itu masih bisa dilanggar oleh mereka karena mereka manusia. Tetapi kalau Allah bersumpah, ya Allah bersumpah untuk dirinya sendiri, maka itu menjadi kepastian. Tidak akan berubah-ubah. Dan Allah tidak mungkin berdusta. Kenapa Allah tidak mungkin berdusta? Karena sifat Allah yang tidak berubah. Ya, sifat Allah yang tidak berubah. Nah, oleh karena itulah
penulis Ibrani ini mengatakan bahwa pengharapan itu yang ada di depan, ya, dikatakan terletak di depan kita. Memang pengharapan itu karena bicara tentang bukan yang ada saat ini, tetapi akan ada di depan. Itu adalah sauh yang kuat, ya, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Nah, jadi pengharapan yang dimaksud itu dikatakan pengharapan kita itu adalah seperti sauh yang kuat. Apa itu sauh? Itu bahasa Indonesia lama, ya. Kalau bahasa Indonesia sekarang itu sebenarnya yang dimaksud adalah jangkar. Jadi jangkar kapal itu ada jangkarnya. Kalau dia berhenti, ya, sebelum dia pergi berangkat gitu kan, kapal itu kan ada jangkar yang menahan supaya kalau ada ombak-ombak kecil atau angin dan sebagainya, ya kapal itu nggak lari kemana-mana gitu, dia tetap ada di situ. Nah, dikatakan itulah pengharapan itu adalah seperti itu, jangkar itu, sauh yang kuat membuat kita tetap berdiri teguh. Dan dikatakan yang kedua adalah pengharapan itu memberikan ketenangan dan keamanan bagi jiwa kita, ya. Sauh, ya, sauh menjadi sauh dan menjadi membuat aman bagi jiwa kita. Ya. Kemudian dikatakan bahwa yang ketiga pengharapan itu bersumber kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristuslah yang menyediakan, mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Ya. Dan keempat akhirnya apa dikatakan? Pengharapan kita dijamin oleh Yesus Kristus yang menjadi imam besar kita. Apa maksudnya menjadi imam besar kita? Yaitu dialah yang telah mempersembahkan persembahan yang sekali untuk selama-lamanya, ya, untuk penebusan kita. Ya, dia dikatakan di sana masuk ke telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi ke belakang tabir. Di belakang tabir itu adalah sebenarnya tempat persembahan khusus di Bait Allah untuk pengampunan dosa. Kalau di zaman Nabi itu mempersembahkan persembahan yang bukan dirinya. Tapi kalau Yesus Kristus itu dirinya sendiri yang dipersembahkan. Ya. Maka apa? Maka apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu benar-benar mempunyai kepastian, ya, kepastian yang kokoh karena yang jamin itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara kita lihat apakah dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, apakah ciri dari orang yang berpengharapan itu, ya? Ciri orang yang berpengharapan itu adalah pertama itu orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus seperti jemaat Tesalonika. Ya. Mereka betul-betul percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Lalu yang kedua, apa ciri orang yang berpengharapan itu? Yaitu orang yang bersukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kata Rasul Paulus dalam Roma 5:12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi sukacita apa yang kita miliki? Yaitu sukacita yang meyakini bahwa kita memiliki pengharapan yang abadi, pengharapan yang sejati, pengharapan yang pasti. Ya. Pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang mudah-mudahan Tuhan tolong aku. Enggak begitu, ya. Jadi bersukacita karena itu. Jadi ketika kita juga mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini, tadi ya ditanyakan ya para mahasiswa kegiatannya apa, bikin chapel katanya. Ini kan si Ocean ada di sini bikin chapel kayaknya dia ya. Ya bersukacita gitu. Di dalam semua apa yang menjadi tugas-tugas kita. Ya saat ini kalian mahasiswa, suatu saat kalian nanti akan koas, suatu saat kalian nanti akan jadi dokter, suatu saat kalian akan jadi spesialis dan seterusnya.
Banyak tantangan-tantangan kehidupan yang kalian hadapi dalam hidup. Tetapi apa? Tetapi karena kita punya pengharapan di dalam Kristus, maka kita bersukacita di dalam kesulitan-kesulitan itu. Ya. Bersukacita bukan berarti maksudnya gini ya, kita hore-hore terus, ya dari pagi sampai sore hore-hore, ya bukan gitu, mengekspresikan nyanyi-nyanyi di jalanan juga nyanyi-nyanyi, ya dikirain orang kamu orang gila kali gitu kan, bukan gitu maksudnya. Itu di dalam hati kita bersukacita. Jadi selalu kita koneksikan kepada apa? Kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Lalu yang ketiga itu adalah bahwa sabar menanti Tuhan ya. Sabar menanti Tuhan. Itu ciri orang yang berpengharapan. Orang yang tidak langsung berharap besok Tuhan sudah harus jawab doa saya, enggak begitu ya. Justru Yesaya 40 ayat 31 ini adalah lagunya ya. Kalau kalian sabar mendengarkan saya untuk menyanyikan ya. Jadi Yesaya 40 ayat 31 itu satu ayat yang terkenal tentang apa? Orang yang menantikan Tuhan akan dikuatkan seperti burung raja wali. Orang yang menantikan Tuhan akan dikuatkan ya seperti burung raja wali. Mereka lari dan tak lesu, mereka jalan tak lesu. Ajarku untuk menanti. Ya, gitu lagunya ya. Itu waktu saya mahasiswa belajar lagu itu. Bayangin sampai sekarang masih ingat ayatnya ya. Jadi orang-orang yang menantikan Tuhan akan dikuatkan seperti raja wali yang terbang tinggi. Iya. Jadi kita adalah orang yang berpengharapan. Jadi menanti hari ini kalian jadi mahasiswa. Besok kalian jadi koas, belum jadi dokter-dokter. Besok kalian jadi apa? Ya, kalau saya lihat ya selalu misalnya dokter jangka waktu untuk menjadi dokter itu rata-rata kalian 6 tahun setahu saya ya, 5-6 tahun. Kalau masuk lagi spesialis 4 tahun lagi, waduh, udah 10 tahun. Ya. Tetapi ya itu pengharapan pengharapan di dalam hal profesi. Tetapi yang paling penting pengharapan apa yang kita miliki yaitu adalah pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Karena apa? Karena bisa aja ya kita tidak mencapai itu gitu. Tetapi apa yang paling penting, pengharapan yang paling penting udah kita miliki, itu yang terutama. Ya. Jadi turunan-turunan dari pengharapan yang sejati di dalam Kristus itu ya pengharapan-pengharapan di dalam apa? Kehidupan kita sehari-hari atau profesi kita atau status kita di kemudian hari itu turunannya. Tapi pengharapan utama adalah pengharapan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan menjamin apa? Kehidupan kita gitu. Nah, oleh karena itu kita bersukacita. Jadi kalau ada hal-hal yang kita harapkan dari Tuhan sendiri sesuatu, maka kita sabar menanti Tuhan, waktunya Tuhan. Ya kan? Untuk segala sesuatu ada waktunya, kata firman Tuhan. Nah, kemudian apa? Yang keempat itu penting sekali dikatakan di situ, berani percaya kepada Tuhan. Ya, berani percaya. Itu 1 Yohanes 5. Kalian yang berikan ayat ini kepada saya ya. Itu berani percaya. Jadi bukan hanya percaya loh. Berani. Nah, kadang-kadang orang nggak berani percaya. Nggak berani percaya Tuhan. Bahwa Tuhan akan memelihara dan menjaga. Gitu. Ya. Ya, saya belajar dari dalam hidup saya ya. Untuk apa? Berani percaya. Ya, karena kalian juga waktu itu mengutip Mazmur 37. Di sini ada Mazmur 37 ayat 5. Ini ayat kesayangan saya. Ayat apa ya? Ayat pegangan gitulah. Hidup saya sejak saya mahasiswa. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Dia akan bertindak. Itu kan saya masih hafal. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Itu benar. Serahkan diri kepada Tuhan. Percaya. Dia yang akan bertindak. Kalau kamu kalau udah tua kayak Bapak ya, Bapak kan belum mulai tua gitu kan. Ya, mulai tua, memang udah tua gitu ya. Udah usia, saya udah hampir 60 ya. Kalau Bapak lihat ke belakang gitu ya, hidup Bapak gitu ya. Ya, terutama
Mungkin ada beberapa di antara kalian di sini tahu ya, Bapak kena COVID kan, sampai dirawat lama banget gitu, sampai 17 hari di rumah sakit, di ICU 9 hari, di IGD 2 hari gitu ya. Kemudian di ruang rawat lagi gitu kan. Nah, kalau saya melihat hidup saya ke belakang gitu ya. Kalau saya melihat bahwa betapa sedikitnya sebenarnya yang saya lakukan dalam hidup saya. Nah, yang melakukan banyak berkat yang diberikan Tuhan, ya itu semata-mata Tuhan gitu. Seberapa kuat sih tenaga saya untuk misalnya nih, contoh gitu. Saya berpengharapan kan, pengharapan di dalam Tuhan turunannya adalah berpengharapan. Saya kan punya anak, misalnya anak saya kan ada 2 gitu. Nah, harapan saya adalah mereka menjadi anak-anak yang menyelesaikan studinya, mereka sungguh-sungguh mau belajar sungguh-sungguh dan sebagainya. Kalau dipikir-pikir apa yang saya lakukan untuk mereka itu ya minim banget gitu ya. Tapi mereka bisa Mereka bisa bagaimana mereka berespon terhadap anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, misalnya anak saya dua-duanya misalnya mereka studi sampai S2 gitu kan. Jadi mereka udah selesai dan mereka ya tinggal ya udah buat saya seperti sekarang misalnya Bapak ini ya udahlah, udah tinggal tenang-tenang, nggak ngurusin anak-anak untuk bersekolah dan sebagainya, kayak begitu gitu. Jadi ketika lihat ke belakang gitu, iya Tuhan itu lebih banyak melakukan jauh daripada apa yang kita kerjakan. Ya, coba misalnya Michael ini jadi MC kita. Michael, coba lo kamu baca Efesus 3 ayat 18. Ayat 20. Nggak ada ayatnya di situ, tapi saya minta untuk dibaca ya. Coba, Michael. Ayo Michael Geraldi. Oke, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Emang seberapa banyak kita pikir, seberapa banyak kita berdoa gitu bisa kita daftarin. Tapi akan melakukan jauh lebih banyak. Jadi beranilah percaya kepada Tuhan. Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kamu pikirkan dan doakan. Lalu ayat 5 itu bertekun ya. Bertekun. Jangan gampang nyerah. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang lihat Tuhan tidak hadir. Mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir dan sebagainya. Tuhan tidak memberikan apa yang saya doakan dan sebagainya. Jangan langsung gampang-gampang untuk berkata seperti itu. Lalu yang terakhir adalah apakah ciri orang yang berpengharapan itu adalah mempraktekkan hukum kasih dalam hidup. Iya. Harus terlihat. Yaitu apa? Kasih kita. Kepada siapa? Kepada Allah tentunya pertama, lalu kepada sesama. Yesus mengatakan hukum kasih itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya kan? Hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih. Jadi kita harus terlihat menjadi orang yang memang penuh kasih gitu loh. Jadi orang melihat kita ya mengasihi orang lain. Nah, mengasihi orang lain itu bukan perasaan ya. Mengasihi itu adalah di dalam action gitu kan. Jadi ada orang yang susah ya kita tolong, itu aksi namanya. Itu mengasihi. Kalau saya hanya berkata, iya saya mengasihi kamu, ya nggak bisa, ya hanya teori gitu kan. Karena kasih itu harus dipraktekkan. Karena orang merasa dikasihi karena ada praktik yang dia terima. Dari mana dia tahu kita mengasihi dia? Kalau tidak ada praktik yang kita lakukan kepada dia. Ya.
Jadi mempraktikkan hukum kasih itu, ya. Nah, kita sendiri sebenarnya tidak mempunyai itu, ya, semangat mengasihi itu. Tetapi dikatakan dalam Roma itu pasal 5 itu sebenarnya Roh Kudus yang naruh kasih itu di dalam hati kita. Agape itu ya yang dimaksudkan. Roh Kudus yang menaruh itu. Dan kita apa? Kita ekspresikan keluar. Seperti kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak iri. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu tidak sombong. Kan itu dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Ya, kita ayatannya bisa Anda baca. Dan akhirnya, apa bukti orang setiap hari memiliki pengharapan? Kan everyday, ada kata everyday kalian pakai di situ kan? Ya. Ya, judul dari apa? Faith activity kita pada siang hari ini kan living in faith every day gitu kan. Tapi kita mengaitkannya dengan pengharapan, ya kan? Nah, apa bukti orang setiap hari memiliki pengharapan, memiliki iman dan pengharapan kalau mau tambahkan di depan iman gitu. Yang pertama itu yang buktinya itu adalah tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tekun berdoa secara teratur setiap hari. Tekun beribadah dengan orang beriman. Jangan hanya karena bikin ya nanti anak-anak mahasiswa baru nih ya. Jangan hanya karena ada tugas dari dosen PAK ya. Bikin refleksi 5, lalu kalian rajin lah nanya-nanya faith activity mana, nggak gitu. Ya mungkin semangatnya seperti itu dulu, mungkin ini Michael ya, maksudnya jadi Michael dulu mungkin begitu gitu kan, tapi kan akhirnya dia sekarang pun tetap ikut beribadah dengan mahasiswa baru dan adik-adik kelas dan sebagainya, kira-kira begitulah ya. Jadi tekun beribadah dengan orang beriman. Ada Elizabeth di sini. Elizabeth juga masih tetap hadir gitu kan. Ada Johan dan ada siapa lagi ya. Bahkan saya lihat ada Dewa tadi ya. Padahal Dewa udah jadi dokter kan. Nggak tahu apa Dewa yang lain itu. Ya. Nah, jadi tekun melayani sesama yang membutuhkan gitu. Ya, melayani sesama yang membutuhkan. Jadi kita apa namanya? Kita tekun melayani, itu tanda kita memiliki pengharapan. Karena kalau tidak ada pengharapan itu gimana kita mau melayani orang lain? Itu aneh namanya kan. Kita tidak ada sesuatu yang mau kita bagikan kepada orang lain karena kita memiliki pengharapan, itulah kita melayani orang lain. Dan yang terakhir itu adalah bahwa bukti orang setiap hari memiliki pengharapan itu adalah rela berkorban membayar harga karena mengikut Kristus. Ini tandanya, ya. Ya. Kalian bisa perhatikanlah orang yang memiliki pengharapan. Kalian perhatikanlah dokter-dokter ya. Ya, dokter-dokter yang bukan hanya mereka cari uang, tapi mereka bukan hanya mengembangkan diri sampai ada yang jadi dokter, profesor dan sebagainya. Tapi perhatikanlah mereka yang paling utama pengharapan mereka adalah di dalam Tuhan. Ya, pengharapan di dalam Tuhan. Kalian akan melihat ada contoh-contoh dokter dosen kalian. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka membagi hidup, bagaimana mereka tidak hanya hidup untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tetapi ada dokter-dokter yang betul-betul hidup di dalam pengharapan oleh karena keselamatan di dalam Kristus, dan keselamatan itu harus dibawa dan diberitakan ke seluruh dunia gitu ya. Nah, ada orang-orang yang bisa kita lihat seperti jemaat Tesalonika, terwujud di dalam diri dokter-dokter, terwujud di dalam mahasiswa-mahasiswa yang tetap setia melayani, meskipun ya mereka kadang-kadang udah jadi sebelum memasuki koas atau bahkan ketika mereka jadi koas masih tetap mau untuk memberikan diri mereka, waktu mereka untuk melayani. Itu bukti orang setiap hari memiliki pengharapan. Dan akhirnya kita kembali kepada Roma 12 sebagai penutup. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Jadi pengharapan kita di dalam Kristus, pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan itu. Dan yang namanya pengharapan tentu belum terwujud sekarang, gitu kan? Nah, jadi turunannya saya katakan tadi, ada harapan-harapan yang bersifat apa? Yang bersifat misalnya kebutuhan kita. Ya. Maka ketika kita ada pengharapan seperti itu, maka kita boleh terus bertekun. Bertekun dan bertekun. Kemudian bagaimana kita memiliki pengharapan-pengharapan itu berani percaya gitu bahwa Tuhan akan mewujudkan itu dalam hidup kita, hidup saya. Ya. Kiranya renungan ini boleh yang memberkati para mahasiswa, memberkati kalian yang saat ini, baik mahasiswa baru, baik mahasiswa yang sudah lama, bisa tetap hidup di dalam pengharapan yang sejati itu. Dan jangan pernah lepaskan itu ketika kamu meniti dari mahasiswa sekarang, suatu saat kamu akan menjadi koas, kamu akhirnya menjadi dokter dan menjalani profesimu sebagai dokter. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami tentang makna pengharapan di dalam Kristus. Dan apa yang menjadi ciri dari orang-orang yang memiliki pengharapan itu, dan bagaimana kami sebagai orang-orang percaya hidup di dalam pengharapan itu yang tercermin di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolonglah kami semua karena kami sering sekali gagal, sering sekali tidak mencerminkan bahwa kami memiliki pengharapan yang sangat besar dan sangat berharga di dalam Tuhan. Karena keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu sungguh-sungguh dikuatkan oleh Allah sendiri melalui sumpah. Mulai sumpah yang disampaikan kepada Abraham sampai akhirnya sumpah itu diwujudkan dengan kehadiran Yesus Kristus untuk menggenapi ketersediaan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk para mahasiswa yang mengikuti faith activity ini supaya mereka juga menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan dan mereka bersukacita oleh karena pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kembali. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Pak Polo atas pelayanan firman-Nya yang telah dibawakan. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat menjadi berkat, sumber kekuatan, serta dapat kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, kalau misalkan nggak ada, aku tunjuk ya. Coba satu anak. Boleh Jen Beatrice. Kira-kira Jen apa nih yang didapat dari firman yang udah disampaikan Pak Polo tadi? Boleh di-sharingkan sedikit? Ya Kak, selamat siang. Jadi yang saya dapatkan dari khotbah Pak Polo, Pendeta Polo hari ini, bahwa kita sebagai manusia, khususnya orang Kristen, orang yang percaya akan Yesus Kristus, kita harus mempunyai pengharapan gitu. Mungkin itu sih yang bisa menguatkan kita. Oke, benar banget ya, Jane. Jadi kita harus punya pengharapan sebagai pengikut Kristus. Oke, thank you, Jane. Nah, satu lagi deh, aku mau tanya satu lagi. Cowok mungkin ya, Milson Janampa.
Boleh di-sharingkan, Wilson, apa yang kamu dapat dari firman tadi? Ya Kak, selamat siang. Yang saya dapatkan dari pembelajaran kemampuan dari Bapak Pendeta, kita harus tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus, dan jangan pernah menyerah, terus berharap kepada Tuhan, maka semua impian itu pasti akan tercapai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Wilson untuk sharingnya. Benar banget ya, kita jangan pernah menyerah dan harus terus berpengharapan. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke sesi pengumuman. Boleh tolong di next. Oke, yang pertama jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi link absensi di Google Form pada link yang telah diberikan, atau teman-teman bisa juga langsung scan barcode yang ada di PowerPoint ini. Absensinya akan dibuka 15 menit dari sekarang. Jadi mohon tolong diisi ya teman-teman. Untuk next-nya. Oke, jangan lupa juga untuk mengikuti Faith Activity kita berikutnya yang akan berlangsung pada tanggal 10 September. Dan kalau teman-teman berkenan juga untuk mengikuti prayer meeting, teman-teman bisa ikut besok, tanggal 4 September, jam 7 malam. Kita tunggu kehadirannya ya teman-teman. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya kalau teman-teman tertarik dalam pendalaman Alkitab atau Bible Study, teman-teman juga bisa ikut di Bible Study kita di tanggal 9 September jam 4 sore. Karena di sana kita bakal belajar Alkitab lebih dalam lagi dan akan membedah Alkitab. Oke, boleh next lagi. Oke, selanjutnya kalau teman-teman yang rindu untuk dimuridkan dan rindu untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, teman-teman bisa juga ikut kelompok kecil kita. Dan untuk info lebih lanjutnya bisa hubungi Valentin atau kalian bisa isi di link G-Form yang ada di PPT atau yang ada di chat ya. Oke, terus kalau teman-teman tertarik untuk melayani bersama kami, untuk menjadi pemusik, singer, muldok, dan usher, bisa langsung menghubungi aku, Caroline, atau Michelle, dan juga bisa mengisi link yang ada di PPT ini atau di scan barcode yang ada di PPT ini. Oke, untuk terakhir teman-teman bisa juga cek sosial media kita, ada di Instagram MSCF_UPH, untuk YouTube kita MSCF UPH, dan Line @kita. Dan karena di sana pasti banyak banget update-update menarik yang pastinya nggak kalah seru. Jadi jangan lupa dikepoin ya sosial media kita. Sekian untuk Faith Activity dan pengumuman hari ini. Sampai bertemu di Faith Activity minggu depan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.